Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar 7 sudut. Saya tahu, kalian buka video ini bukan karena kalian sedang santai. Kalian buka video ini di sela-sela napas yang belum sempat dihembuskan panjang. Di antara shift kerja yang belum selesai. Di warung kopi pinggir jalan, sambil mikirin besok bayar apa dulu. Di kasur yang harusnya buat istirahat, tapi mata masih melek karena pikiran belum bisa diajak kompromi. Saya tahu betul rasanya jadi tulang punggung. Rasanya jadi orang yang tiap pagi harus bangkit, bukan karena ingin, tapi karena harus. Karena ada nama-nama yang kita tanggung di pundak ini. Nama istri. Nama anak. Nama orang tua. Nama keluarga yang menaruh harapan kepada kita. Dan untuk kalian yang hari ini masih berdiri, masih berjuang, masih menjemput rezeki meski kaki sudah lelah dan hati kadang retak. Saya, Bang Only, host dari channel 7 Sudut, dengan sepenuh hati mendoakan kalian. Semoga Allah mudahkan setiap langkah perjuangan kalian. Semoga setiap tetes keringat yang jatuh hari ini, menjadi saksi di hari yang abadi kelak. Semoga keluarga kalian sehat, rezeki kalian lancar, dan rumah tangga kalian senantiasa dalam lindungannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Maka dari itu, izinkan saya malam ini, atau siang ini, atau kapanpun kalian menyaksikan ini, untuk menemani jeda kalian. Selamat menyimak. Kaki Gunung Arjuno, 1997. Kalau kalian pernah melewati jalur Pandaan menuju Tretes, dan mata kalian sempat menangkap deretan kampung kecil yang berhimpitan di punggung bukit, di sanalah cerita ini bermula. Kampung Watu Ireng. Begitu warga sekitar menyebutnya. Sebuah dusun kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon sengon dan pinus liar, di kaki Gunung Arjuno yang menjulang tenang seolah tak peduli dengan hiruk-pikuk di bawahnya. Di sini, waktu berjalan lebih lambat dari kota. Tidak ada mal. Tidak ada lampu neon. Yang ada hanyalah suara kentongan ronda di malam hari, kokok ayam di subuh buta, dan desis kompor tanah liat yang menyala pelan, memasak nasi yang tak pernah cukup untuk mengisi perut sampai kenyang. Tahun 1997. Indonesia sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Nilai rupiah jatuh seperti batu dilempar dari puncak gunung. Harga kebutuhan pokok melonjak hampir setiap minggu. Pabrik-pabrik di kota mulai merumahkan karyawan. Dan di kampung-kampung seperti Watu Ireng ini, dampaknya terasa 2 kali lebih berat, karena mereka yang miskin, kini menjadi semakin miskin. Disinilah kita akan berkenalan dengan 2 orang yang hidupnya akan kita ikuti malam ini. Bejo. Seorang lelaki berusia 24 tahun. Perawakannya sedang, kulitnya sawo matang terbakar matahari, tangannya kapalan dari mencangkul. Bejo bukan orang yang pandai bicara. Tapi dia adalah orang yang sangat rajin bekerja, sangat setia, dan sangat mencintai keluarganya dengan caranya yang sederhana. Dan Zulfa, istrinya, 21 tahun. Cantik dengan cara yang alami, alis tebal, mata besar, rambut hitam panjang yang biasa dikepang satu ke belakang. Zulfa adalah perempuan muda yang tumbuh di lingkungan yang keras, sehingga dia terbiasa berpikir pragmatis. Terbiasa mencari celah di setiap kesempitan. Mereka menikah 2 tahun lalu. Bukan karena pesta yang meriah, pernikahan mereka sederhana, hanya dengan kenduri kecil di halaman rumah bambu yang dindingnya sudah mulai lapuk dimakan rayap. Mas kawinnya pun sederhana, seperangkat alat sholat dan uang Rp20.000 yang dikumpulkan Bejo dari hasil kerja berbulan-bulan. Tapi mereka bahagia. Setidaknya, begitulah yang Bejo yakini. Rumah bambu di ujung gang. Rumah mereka berdiri di ujung gang paling dalam kampung Watu Ireng. Dindingnya anyaman bambu yang sudah menghitam. Atapnya genteng tanah liat yang di beberapa titik sudah retak, sehingga kalau hujan datang,
Harus ada ember yang siap menampung tetesan air di sudut-sudut tertentu. Di dalam rumah itu, ada satu dipan kayu untuk tidur. Ada satu meja kayu kecil. Ada tungku tanah liat di dapur. Dan di pojok ruangan, ada ayunan bayi yang terbuat dari kain jerik tua yang digantung di balok langit-langit. Di dalam ayunan itulah tidur Laras, bayi perempuan berusia 8 bulan, buah hati Bejo dan Zulfa. Kulitnya putih bersih seperti ibunya. Bibirnya mungil. Dan ketika dia tertidur, wajahnya begitu damai, seolah dia tidak tahu bahwa dunia tempat dia dilahirkan ini sedang dalam keadaan yang sangat tidak ramah. Setiap pagi, sebelum langit benar-benar terang, Bejo sudah bangun. Dia mencuci muka dengan air dari gentong tanah, lalu mengambil cangkul yang disandarkan di dinding luar, dan berjalan kaki hampir 1 jam ke ladang yang letaknya di lereng bukit. Ladang itu bukan milik Bejo. Dia hanya menggarap. Hasilnya dibagi dengan pemilik tanah, dan bagian Bejo tidak pernah lebih dari cukup untuk makan sehari. 1 kali makan dalam sehari. Itu adalah realita yang hidup di rumah bambu itu. Bukan karena Bejo malas. Bukan karena Bejo tidak mau berusaha. Tapi karena tanah yang kering, harga hasil panen yang murah, dan krisis yang menekan dari segala arah, semuanya berkonspirasi untuk memastikan bahwa lelaki serajin dan setulus Bejo pun tetap tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan. Zulfa tahu ini. Dia tahu suaminya bekerja keras. Tapi pengetahuan itu tidak membuat perutnya kenyang. Tidak membuat Laras mendapatkan susu yang cukup. Tidak membuat atap retak itu bisa diperbaiki. Dan lama-kelamaan, pengetahuan itu berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar pemahaman. Ia berubah menjadi alasan. Tawaran yang datang di pagi hari. 2 hari sebelum semua berubah, pagi itu Zulfa sedang menjemur pakaian di teras. Tangannya terampil memeras dan mengibas kain basah, sementara matanya sesekali melirik ke dalam rumah, memastikan Laras masih tidur di ayunannya. Angin pagi turun dari lereng Arjuno, dingin dan berbau tanah basah. Zulfa menarik ujung kebayanya lebih rapat, ketika langkah kaki terdengar memasuki halaman kecil rumah mereka. Pak Tejo, Ketua RT Kampung Watu Ireng. Usianya sudah lebih dari 50 tahun, tapi jalannya masih tegap. Tubuhnya kurus, rahangnya keras, matanya selalu menyipit ketika menatap sesuatu yang dia inginkan. Di kampung, dia adalah orang yang disegani, bukan karena baik hatinya, tapi karena jabatannya dan karena dia dikenal sebagai orang yang pelit namun memiliki uang cukup banyak untuk ukuran kampung. Di antara warga, ada bisik-bisik yang sudah lama beredar tentang Pak Tejo. Bahwa dia punya kebiasaan buruk. Bahwa beberapa perempuan di kampung pernah didatanginya dengan tawaran khusus. Dan bahwa tidak semua dari mereka menolak, terutama yang sedang dalam himpitan kebutuhan. Zulfa, panggilnya pelan, suaranya rendah dan berhati-hati, seperti orang yang sudah terbiasa berbicara dengan cara yang tidak ingin didengar tetangga. Zulfa berbalik. Sesuatu di dalam dirinya langsung waspada ketika melihat cara Pak Tejo berdiri, terlalu dekat, terlalu santai, matanya terlalu lama menatap wajahnya. Ada apa, Pak? Pak Tejo tidak langsung menjawab. Dia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar sana. Kemudian dia bicara dengan nada yang dibuat setenang mungkin, seolah yang dia katakan adalah hal yang paling wajar di dunia. Dia menawarkan uang. 100.000 rupiah. Untuk sekali kunjungan ke rumahnya. Zulfa terdiam. Jantungnya berdegup keras. Mukanya memerah, antara marah dan sesuatu yang lebih kompleks yang tidak berani dia namakan saat itu. Bapak pulang, kata Zulfa akhirnya, suaranya datar. Pak Tejo hanya tersenyum tipis. Senyum orang yang sudah terbiasa menunggu. Tidak perlu buru-buru dijawab, enduk. Pikir dulu. Kebutuhan anak kecil itu banyak. Dan dia pun pergi.
melangkah pelan keluar dari halaman, tanpa menoleh. Zulfa berdiri di teras itu lama sekali, kain basah masih tergenggam di tangannya. Pikirannya berputar. Di dalam rumah, Laras mulai rewel, menangis pelan, mungkin lapar, mungkin tidak nyaman. 100.000 rupiah. Di tahun 1997, jumlah itu bukan kecil untuk ukuran kampung. Itu setara dengan harga beras puluhan kilogram. Itu bisa menutup kebutuhan makan 2 minggu lebih. Itu bisa membeli susu formula untuk Laras. Zulfa masuk ke dalam, mengangkat Laras dari ayunan, menimangnya. Dan di balik mata bayinya yang polos itu, Zulfa melihat sesuatu yang membuatnya tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Langkah yang tak bisa ditarik kembali. 2 hari kemudian, Bejo berangkat ke ladang seperti biasa, sebelum ayam berkokok. Laras sudah dimandikan, sudah diberi minum, dan sudah direbahkan di kasur dengan bantal-bantal kecil di sekelilingnya agar tidak berguling jatuh. Zulfa menunggu sampai suara langkah suaminya benar-benar hilang di telan jarak. Kemudian dia berdiri, membetulkan kebayanya, menyisir rambutnya sebentar di depan cermin kecil yang retak di sudut kamar. Dia tidak membawa apa-apa, hanya dirinya. Dan dia melangkah keluar dari rumah bambu itu, menuju rumah Pak Tejo yang berada tidak jauh dari sana, hanya 3 gang ke arah timur, rumah yang atapnya lebih tinggi dan dindingnya sudah tembok, bukan bambu. Di dalam sana, Pak Tejo sudah menunggunya. Seolah tahu dia akan datang. 20 menit kemudian, Zulfa keluar dari rumah itu. Tangannya menggenggam selembar uang yang dilipat rapi. 100.000 rupiah. Dia berjalan pulang dengan langkah yang cepat, tidak mau berlama-lama di jalan. Matanya lurus ke depan. Wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang baru saja retak. Sesuatu yang dia yakin tidak akan pernah bisa disatukan lagi dengan sempurna, betapapun dia mencoba. Dia tahu itu. Namun dia memilih untuk tidak memikirkannya terlalu lama. Karena di rumah, Laras menunggunya. Dan besok, mereka perlu makan. Uang 100.000 yang mengubah segalanya. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Zulfa bisa memasak nasi yang benar-benar penuh di periuk. Dia membeli beras 2 kilogram, tempe, tahu, dan sepotong ikan asin yang gurih. Ketika Bejo pulang dari ladang dengan tubuh yang lelah dan bau tanah, dia disambut oleh aroma masakan yang tidak biasa. Dia duduk di kursi kayu itu, menatap hidangan di meja, dan bibirnya tersenyum. Senyum lelaki yang merasa bahwa istrinya adalah orang yang paling hebat di dunia. "Kamu dapat uang dari mana, F.A.?" Tanyanya ringan, tidak dengan kecurigaan, hanya keingintahuan yang polos. "Adalah," jawab Zulfa singkat. "Makan dulu." Bejo tidak bertanya lebih lanjut. Dia makan dengan lahap, memuji masakan istrinya, dan malamnya tidur dengan perut kenyang untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Zulfa duduk di sebelahnya, menimang Laras yang sudah mengantuk, memandangi suaminya yang terlelap dengan napas teratur. Ada rasa lega. Ada rasa syukur. Ada rasa sayang yang tulus kepada Bejo dan kepada Laras. Dan ada rasa yang lain, yang gelap dan berat dan tidak mau dia beri nama. Dia memilih menguburnya. Jauh-jauh. Seminggu berlalu. Kebutuhan kembali menipis. Dan Zulfa kembali ke rumah Pak Tejo. Kemudian minggu berikutnya. Dan berikutnya lagi. Tanpa dia sadari, apa yang awalnya dia lakukan dalam keputusasaan, kini mulai menjadi rutinitas. 2 hingga 3 kali dalam seminggu, setiap kali Bejo pergi ke ladang dan Laras terlelap. Dan Pak Tejo selalu menunggunya. Selalu menyiapkan uangnya. Perubahan yang pelan namun pasti. Mereka bilang, uang bisa mengubah seseorang. Tapi yang lebih tepat mungkin begini, uang tidak mengubah seseorang. Uang hanya memperbesar apa yang sudah ada di dalam dirinya. Zulfa mulai merasa memiliki kekuatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang bernama kemandirian finansial,
Meski ia datang dari sumber yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Perlahan, sikapnya berubah. Kalau dulu dia menerima berapapun yang Bejo bawa pulang tanpa protes, sekarang, mulutnya mulai tajam. Mulai ada keluhan. Mulai ada tuntutan. Cuma segini, Mas? Buat apa ini? Aku capek juga, tahu. Kamu kira urus bayi itu gampang? Kalau kamu memang tidak bisa mencukupi, jangan salahkan aku kalau aku cari sendiri. Bejo hanya diam. Dia menelan semua kata-kata itu, menyimpannya di dada yang sudah penuh dengan rasa bersalah karena tidak mampu memberi lebih. Dia pikir, mungkin Zulfa hanya kelelahan. Mungkin tekanan hidup membuat sikapnya berubah. Dia masih cinta. Dia masih berusaha memaklumi. Yang tidak dia tahu adalah bahwa Zulfa mulai terlalu nyaman dengan kehidupan barunya. Dia mulai sering keluar. Siang hari, malam hari, dengan alasan yang berbeda-beda namun selalu kabur dan tidak jelas. Dan setiap kali pulang, dia membawa kantong belanjaan. Lauk yang beragam. Jajanan untuk Laras. Kadang kain baru. Dan suatu hari, dia pulang dengan gelang emas tipis melingkar di pergelangan tangannya. Bejo menatap gelang itu lama. Itu dari mana? Dari hasil kerjaku. Kerja apa? Kerja. Kamu perlu tahu detailnya? Bejo tidak menjawab. Tapi malam itu, dia tidak bisa tidur. Bayi yang ditinggalkan. Ada hal yang lebih menyedihkan dari semua perubahan sikap Zulfa. Laras. Bayi mungil itu, yang dulu selalu digendong, ditimangi, dan disusui oleh ibunya dengan penuh kelembutan, kini sering terbaring sendiri. Menangis tanpa ada yang segera merespons. ASI yang harusnya mengalir dengan hangat dan teratur, kini sering terlambat karena ibunya sedang tidak ada di rumah. Bejolah yang kemudian mengambil alih. Sepulang dari ladang, meski tubuhnya remuk dan tangannya lecet, dia yang menggendong Laras. Dia yang menina-bobokan. Dia yang terjaga ketika Laras menangis tengah malam, sementara Zulfa sudah terlelap, atau kadang, belum juga pulang. Ada malam-malam ketika Bejo duduk di lantai tanah di depan pintu, menggendong Laras yang akhirnya tertidur di dadanya, memandangi kegelapan kampung di luar sana, dan bertanya dalam hati, bertanya kepada dirinya sendiri, kepada langit, kepada Tuhan yang dia yakini selalu mendengar. Ya Allah, apa yang sedang terjadi dengan keluargaku? Malam yang memecah segalanya. Lebih dari sebulan sejak perubahan itu dimulai, tibalah malam itu. Bejo tidak pergi ke ladang hari itu. Badannya sedikit tidak enak, mungkin masuk angin, mungkin kelelahan yang sudah menumpuk. Dia berbaring di kasur, tapi tidak benar-benar tidur. Ketika sore mulai gelap dan Zulfa pamit keluar dengan alasan yang tidak jelas seperti biasa, sesuatu di dalam diri Bejo bergerak. Sesuatu yang sudah lama dia tekan akhirnya mendorong ke atas, tidak mau dibendung lagi. Dia bangkit. Dia titipkan Laras ke tetangga sebelah. Dan dia mengikuti langkah Zulfa dari jarak yang cukup jauh agar tidak terlihat. Gang demi gang. Tikungan demi tikungan. Sampai dia melihat Zulfa berhenti di depan sebuah rumah. Rumah Pak Tejo. Bejo berdiri di kegelapan gang yang sempit, tubuhnya mematung. Dia menatap pintu rumah itu tertutup setelah Zulfa masuk ke dalamnya. Jantungnya berdetak sangat keras. Pikirannya berputar, mencoba menemukan interpretasi lain. Mungkin Zulfa punya urusan, mungkin ada keperluan kampung, mungkin. Tapi semakin dia mencoba, semakin dia tahu bahwa tidak ada interpretasi lain yang masuk akal. Kakinya membawa dia mendekati pintu itu. Tangannya menyentuh gagang pintu. Tidak terkunci. Dia dorong, pelan. Masuk. Rumah Pak Tejo sepi. Tapi dari balik pintu kamar di ujung ruangan, dia bisa mendengar suara-suara yang membuat matanya memanas dan mulutnya terasa pahit. Bejo berdiri di depan pintu kamar itu. Tidak bergerak. Mendengarkan. Dan setiap detiknya adalah seperti pisau yang ditarik perlahan melintasi dadanya. Kemudian, sesuatu dalam dirinya patah. Dia angkat tangannya dan dia dobrak pintu itu.
Kayu tua itu jebol dengan suara keras yang membangunkan sunyi malam kampung Watu Ireng. Di dalam kamar yang remang, di bawah cahaya lampu minyak yang bergoyang, Bejo menemukan apa yang sudah dia takutkan. Zulfa dan Pak Tejo. Istrinya. Zulfa menjerit kaget. Pak Tejo melompat ke pinggir. Keduanya kacau. Keduanya ketakutan. Tapi Bejo tidak berteriak. Dia tidak memukul. Dia tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di ambang pintu yang jebol itu, menatap semuanya dengan mata yang sudah tidak bisa lagi membendung apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia berbalik. Melangkah keluar. Menutup pintu rumah Pak Tejo di belakangnya. Dan berjalan pulang di bawah langit malam yang bintang-bintangnya begitu banyak, begitu terang. Seolah langit tidak tahu bahwa di bawahnya, seorang lelaki sedang membawa beban yang paling berat dalam hidupnya. Subuh yang dingin dan adu argumen terakhir. Bejo tidak tidur malam itu. Dia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap, mendengarkan suara jangkrik dari kebun belakang dan suara Laras yang sesekali menggeliat dalam tidurnya. Zulfa pulang tengah malam. Masuk dengan langkah pelan, berharap Bejo sudah tidur. Tapi Bejo tidak tidur. Dan keduanya berbaring dalam kegelapan yang sama, dalam kesunyian yang berbeda. Satu kesunyian yang dipenuhi rasa bersalah, satu kesunyian yang dipenuhi kepedihan. Tidak ada kata yang diucapkan malam itu. Fajar tiba. Ayam berkokok. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun pernikahan mereka, pecahlah pertengkaran besar di rumah bambu itu. Bukan pertengkaran yang keras dan penuh umpatan. Bejo bukan tipe itu. Pertengkaran itu dimulai dengan nada rendah, suara yang gemetar, dan justru itulah yang membuatnya terasa lebih menyayat. Kenapa, Zulfa? Suara Bejo pecah di ujung kalimat. Kenapa kamu lakukan itu? Zulfa tidak langsung menjawab. Dia duduk di kursi kayu, memandangi lantai tanah di bawah kakinya, tangannya menggenggam kain kebayanya erat-erat. Karena kamu tidak pernah cukup, kata Zulfa akhirnya. Suaranya tidak keras. Tapi kata-katanya tajam. Jangankan perhiasan, Mas. Untuk makan saja kami hanya bisa sekali sehari. Laras butuh susu. Rumah ini butuh perbaikan. Dan kamu hanya bisa memberiku alasan. Bejo terdiam. Air mata mengalir di pipinya tanpa suara. Aku kerja keras, F.A. Kamu tahu itu. Aku tahu. Tapi kerja kerasmu tidak cukup, Mas. Dan aku tidak mau Laras kelaparan. Aku tidak mau. Tapi dengan cara itu, suara Bejo meninggi sebentar, kemudian turun lagi. Dengan cara itu, F.A. Zulfa tidak menjawab. Karena tidak ada jawaban yang bisa membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Dan keduanya sama-sama tahu itu. Mereka beradu argumen. Kata demi kata. Kepedihan demi kepedihan. Sampai di titik di mana tidak ada lagi yang bisa dipertahankan. Aku ceraikan kamu, Zulfa. Suara Bejo itu pelan. Sangat pelan. Seperti orang yang mengucapkan sesuatu yang sudah dia pikirkan sepanjang malam dan sekarang tidak punya pilihan lain. Talak 3. Selesai? Zulfa menundukkan kepalanya. Dan rumah bambu itu kembali sunyi. Lelaki yang memilih pergi ke hutan. Bejo tidak pergi kemana-mana malam itu. Dia masih mengurus Laras. Masih memasak apa adanya untuk makan. Masih tidur di dipan kayu yang sama, hanya saja kini terasa lebih lebar dan lebih kosong dari sebelumnya. Zulfa pergi ke rumah orang tuanya beberapa hari kemudian. Tanpa banyak kata. Tanpa drama yang berlebihan. Dan Bejo ditinggal berdua dengan Laras yang baru berusia 9 bulan, bayi yang belum tahu apa-apa, yang hanya tahu bahwa tangan ayahnya hangat dan suaranya menenangkan. Bejo berpikir panjang. 1 minggu. 2 minggu. Dia tidak mau tinggal di kampung Watu Ireng. Terlalu banyak mata yang tahu. Terlalu banyak bisik-bisik yang sudah mulai beredar. Dan yang paling berat,
Terlalu banyak kenangan di setiap sudut kampung itu. Maka suatu pagi, dia memutuskan. Dia mengikat semua miliknya yang tersisa dalam selembar kain sarung yang diikat di ujung sebatang bambu. Dia gendong Laras di dada dengan gendongan jarik. Dan dia berjalan ke arah lereng Arjuno, meninggalkan kampung Watu Ireng di belakangnya. Bejo tidak tahu mau kemana persis. Yang dia tahu, dia ingin jauh. Dia ingin tempat yang tenang. Tempat di mana tidak ada orang yang mengenalnya. Tempat di mana dia bisa memulai lagi dari nol, bersama satu-satunya alasan dia masih mau berdiri. Laras. Di lereng Arjuno, di antara pepohonan yang rapat dan udara yang dingin dan bersih, Bejo menemukan sebuah lahan kecil yang terlindung. Ada mata air kecil di dekatnya. Tanahnya subur. Dan suasananya sunyi dengan cara yang menyembuhkan, bukan menyesakan. Di sanalah Bejo membangun pondoknya. Dengan tangan sendiri. Dengan kayu yang dia tebang dan bambu yang dia potong. Atapnya dari daun aren yang dia anyam rapat-rapat. Lantainya tanah, tapi bersih karena disapu setiap pagi. Sederhana. Sangat sederhana. Tapi itu miliknya. Dan milik Laras. 7 tahun di lereng Arjuno. Waktu berjalan seperti sungai di pegunungan, tidak pernah berhenti, tidak peduli siapa yang berdiri di tepiannya. 7 tahun berlalu. Dan di lereng Arjuno, di dalam pondok kayu yang kini sudah lebih kokoh dari sebelumnya, tumbuh seorang anak perempuan yang tidak biasa. Laras. 7 tahun. Rambut hitamnya panjang dan selalu dijalin 2 oleh tangan ayahnya setiap pagi. Matanya besar dan jernih, seperti mata kucing hutan yang selalu ingin tahu tentang segalanya. Tapi yang paling istimewa dari Laras bukan penampilannya. Adalah cara dia memahami dunia. Untuk anak usianya, Laras memiliki tingkat pengertian yang jauh di atas rata-rata. Dia tidak pernah rewel tanpa alasan. Dia tidak pernah meminta sesuatu yang tidak masuk akal. Ketika Bejo bilang, "Laras, ayah mau ke ladang ya, jangan kemana-mana dulu." Laras hanya mengangguk, mengambil boneka kain buatan ayahnya, dan duduk main di dalam sampai Bejo pulang. Tidak menangis. Tidak protes. Tidak bertanya macam-macam. Dia hanya percaya pada ayahnya sepenuhnya. Dan kepercayaan itu adalah hal yang paling berharga yang pernah Bejo miliki dalam hidupnya. Mereka hidup sederhana di lereng Arjuno itu. Bejo bercocok tanam. Laras membantunya sebisa yang bisa dilakukan anak usia 7 tahun. Menyiram, memungut rumput, mengusir burung dari tanaman. Malam hari, Bejo mengajari Laras membaca dan menulis dengan buku-buku tua yang dia beli dari pasar mingguan di kaki bukit. Tidak semua orang bisa bertahan dengan kehidupan seperti itu. Jauh dari keramaian, jauh dari fasilitas, jauh dari kenyamanan-kenyamanan kecil yang biasanya dianggap wajar. Tapi Bejo tidak pernah mengeluh. Karena setiap pagi, ketika Laras berlari keluar pondok dan tertawa melihat kabut pagi menggelayut di antara pepohonan, dia tahu, semua yang dia lakukan tidak sia-sia. Perempuan di ujung ladang. Pagi itu seperti biasa. Bejo berpamitan kepada Laras sebelum berangkat ke ladangnya di lereng atas. Laras melambaikan tangannya dari pintu pondok, boneka kainnya terjepit di ketiak. "Ayah, hati-hati ya." "Iya, sayang. Jangan kemana-mana." "Iya, ayah." Bejo tersenyum. Dia berbalik dan berjalan naik ke lereng. Ladang Bejo tidak terlalu besar, tapi cukup produktif. Dia menanam singkong, jagung, dan beberapa jenis sayuran yang tumbuh baik di ketinggian itu. Pagi itu, dia mulai dengan mencabut gulma di sisi kanan ladang. Tangannya bergerak terampil di antara batang-batang tanaman. Dan ketika dia mendongak untuk menegakkan punggungnya sebentar, dia melihatnya. Seorang perempuan. Dia berdiri di ujung ladang, di antara pepohonan yang menjadi batas antara ladang Bejo dan hutan. Bejo tidak langsung bisa melihat wajahnya dengan jelas dari jarak itu. Tapi yang jelas, perempuan itu berdiri sangat tenang, sangat diam, seperti dia sudah lama ada di sana namun tidak ingin mengganggu. Bejo mendekat dengan hati-hati. "Bak, bisa saya bantu?"
Perempuan itu berbalik. Dan Bejo berhenti. Dia cantik. Bukan cantik yang norak atau berlebihan. Cantik yang bersih dan tenang, seperti mata air di hutan. Kulitnya bening dengan semburat kecoklatan tipis. Rambutnya hitam panjang terurai, dan mata itu memiliki sesuatu yang Bejo tidak bisa langsung definisikan. Sesuatu yang dalam. Sesuatu yang berbeda. Namanya Ismi. "Maaf," katanya, suaranya lembut dan jernih. "Saya tersesat." Bejo memandanginya sebentar. Di lereng Arjuno yang sepi ini, bukan hal yang mustahil seseorang tersesat. Tapi ada sesuatu dalam cara perempuan ini berdiri, dalam cara dia berbicara, yang membuat Bejo merasa bahwa tersesat bukan satu-satunya penjelasan untuk kehadirannya di sini. Namun dia tidak bertanya lebih jauh. "Kalau mau istirahat dulu, silakan," kata Bejo. "Pondok saya di bawah sana." Cinta yang tumbuh di tempat yang sepi. Ismi tidak pergi hari itu. Dia membantu Bejo di ladang sampai siang. Tangannya terampil dan cekatan, seperti orang yang sudah terbiasa bekerja dengan tanah. Dan dia berbicara dengan cara yang membuat Bejo merasa nyaman, tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu banyak menghakimi, tapi cukup hadir untuk membuat kesunyian lereng Arjuno itu terasa lebih ringan. Ketika Bejo pulang ke pondok siang itu dengan Ismi di sampingnya, Laras sudah duduk di depan pintu seperti biasa. Matanya memandang perempuan asing itu dengan rasa ingin tahu yang besar, tapi tanpa rasa takut. Ismi berjongkok di hadapan Laras. Menatap mata anak kecil itu dengan senyum yang paling tulus yang pernah Bejo lihat. "Namaku Ismi." "Namamu siapa?" "Laras," jawab si kecil. Lalu setelah jeda sebentar, dia bertanya dengan polos, "Kamu cantik. Kamu temannya ayah?" Ismi tertawa pelan. Tertawanya seperti suara air. Hari itu adalah awal dari segalanya. Bulan demi bulan, Ismi semakin sering ada di lereng Arjuno itu. Tidak setiap hari, ada hari-hari ketika dia tidak muncul dan Bejo tidak tahu kemana dia pergi. Tapi setiap kali dia ada, suasana pondok itu berubah. Lebih hangat. Lebih hidup. Dan Laras, yang selama 7 tahun hanya mengenal satu figur orang dewasa dalam hidupnya, mulai tumbuh dengan cara yang berbeda. Lebih ceria. Lebih banyak tertawa. Suatu hari, Bejo mendengar sesuatu yang membuat dadanya penuh. Laras sedang bermain di halaman, dan Ismi duduk di sampingnya, mengajarinya cara menganyam daun menjadi bentuk bintang kecil. Dan dari dalam pondok, tanpa disadari Laras, anak kecil itu memanggil Ismi dengan satu kata yang selama ini tidak pernah terucap dari bibirnya. "Ibu, ini sudah betul belum?" Ismi terdiam sebentar. Kemudian dengan lembut, dia meraih kepala Laras dan meletakkannya di dadanya. "Sudah betul, sayang." "Bagus sekali." Bejo berdiri di ambang pintu pondok itu, memandangi dua sosok itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, matanya basah, bukan karena kepedihan, tapi karena sesuatu yang menyerupai syukur yang paling dalam. Suatu sore, ketika Laras sudah tertidur di dalam pondok dan langit di atas Arjuno mulai mengeluarkan warna-warnanya yang keemasan menjelang senja, Bejo dan Ismi duduk berdampingan di depan pondok. Sudah lama Bejo ingin mengatakannya. Sudah lama perasaan itu ada, dan dia tidak pernah pandai menyembunyikan sesuatu dari orang yang benar-benar memperhatikannya. "Ismi," kata Bejo, suaranya pelan namun mantap. Aku ingin kamu ada di sini. Bukan hanya sesekali, tapi setiap hari. Aku ingin melamarmu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari keluarga ini. Menjadi ibu untuk Laras." Ismi tidak langsung menjawab. Dia memandang jauh ke arah cakrawala, ke arah di mana matahari mulai turun dan langit berubah menjadi kanvas jingga dan ungu. Wajahnya tenang, tapi ada sesuatu yang bergolak di balik matanya. Kemudian dia memandang Bejo. Dan dia berkata sesuatu yang tidak pernah Bejo bayangkan akan dia dengar dari mulut siapapun. "Bejo, ada sesuatu yang harus kamu tahu tentang aku. Sesuatu yang penting. Dan aku harap, setelah kamu mendengarnya, kamu tidak akan lari." Bejo menatapnya.
Katakan. Ismi mengambil napas panjang. Aku bukan manusia biasa, Bejo. Aku adalah orang bunian. Aku berasal dari alam yang berbeda dengan alammu. Dari bagian Arjuno yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Hening. Angin lereng Arjuno bertiup pelan, menggoyang pucuk-pucuk pinus di sekitar mereka. Bejo tidak berkata apa-apa untuk waktu yang cukup lama. Dia memandang Ismi, memandang wajah yang sudah berbulan-bulan dia kenal, yang matanya selalu ada sesuatu yang berbeda yang tidak pernah bisa dia jelaskan, dan dia berpikir. Dia teringat pada hari pertama mereka bertemu. Pada cara Ismi muncul dari antara pepohonan. Pada malam-malam ketika dia tiba-tiba tidak ada dan tidak ada jejak kepergiannya. Pada cara Laras, yang biasanya hati-hati dengan orang asing, langsung merasa aman di dekatnya. Pada semua hal kecil yang selama ini dia abaikan karena tidak ingin mengakuinya. Kalau aku menerimamu, kata Bejo akhirnya, suaranya pelan tapi tidak gentar. Apa artinya itu? Artinya kita bisa hidup bersama, jawab Ismi. Di sini, atau di alam kami, di kampung Bunian di bagian Arjuno yang lebih dalam. Aku akan merawatmu dan Laras dengan segenap yang aku punya. Aku berjanji itu. Dan kamu sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh. Bejo menundukkan kepalanya. Berpikir. Menimbang. Selama beberapa menit, yang terdengar hanya suara angin dan suara burung-burung lereng gunung yang mulai kembali ke sarangnya. Kemudian Bejo mendongak. Dan di matanya, ada ketenangan yang tidak dipaksakan. Malam ini, katanya, aku akan datang ke tempatmu. Untuk melamar. Ismi menatapnya lama. Kemudian bibirnya membentuk senyum yang paling hangat yang pernah Bejo lihat. Aku tunggu. Tamu yang tidak diundang di sore yang salah. Sore itu, langit di atas lereng Arjuno mulai berubah warna. Cahaya matahari menggurat garis-garis emas di antara pepohonan, dan suara burung-burung mulai ramai menyambut senja. Bejo sedang di dalam pondok, mempersiapkan dirinya untuk malam yang penting itu, ketika dia mendengar suara langkah kaki di luar. Dia menduga itu Ismi yang kembali lebih awal. Tapi ketika dia keluar, yang dia temukan bukan Ismi. Di halaman pondok itu, berdiri seorang perempuan. Berambut hitam panjang, wajah yang masih cantik meski kini ada garis-garis lelah yang tersapu di sana. Matanya merah dan basah. Dan dia menatap Bejo dengan ekspresi yang sulit didefinisikan, antara penyesalan, ketakutan, dan harapan yang sudah hampir tidak berani dia genggam. Zulfa. Bejo terdiam. Dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak, tapi bukan kemarahan. Kemarahan itu sudah lama dia lepaskan, di suatu malam 7 tahun lalu di bawah langit berbintang di kampung Watu Ireng. Yang tersisa hanyalah rasa heran, dan sesuatu yang menyerupai belas kasihan. Zulfa, suaranya datar. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Zulfa membuka mulutnya, mencoba berbicara, tapi yang keluar pertama adalah isak tangis yang sudah lama ditahan. Aku mencarimu, Mas. Bertahun-tahun. Suaranya patah-patah. Aku minta tolong orang kampung, akhirnya ada yang tahu kamu pindah ke lereng gunung. Bejo menunggu. Membiarkan Zulfa menenangkan dirinya. Apa yang terjadi? Tanyanya akhirnya. Dan Zulfa pun bercerita. Tentang hidupnya setelah perceraian itu. Tentang bagaimana Pak Tejo, RT Tejo yang berbadan kurus itu, ternyata benar-benar menikahinya. Tentang bagaimana di luar semua iming-iming yang pernah dia bayangkan, hidup bersama Tejo tidak seperti yang dia harapkan. Dia temperamental, Mas. Kalau sudah marah, dia bisa melempar apa saja. Piring, gelas. Zulfa menundukkan kepalanya. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Bejo mendengarkan semua itu dengan wajah yang tenang. Dia tidak menghakimi. Tapi dia juga tidak menawarkan simpati yang berlebihan, karena dia tahu, ada bagian dari cerita ini yang merupakan konsekuensi dari pilihan yang Zulfa sendiri buat. Dan aku ingin bertemu Laras, Mas. Suara Zulfa mengecil. Sudah 7 tahun.
Dia pasti sudah besar. Aku rindu anakku. Bejo tidak menjawab langsung. Dia menimbang sesuatu dalam diamnya. Masuk dulu, katanya akhirnya. Air mata yang paling sunyi. Zulfa masuk ke dalam pondok, mengikuti langkah Bejo. Dan ketika mereka tiba di ruang tengah yang sederhana itu, apa yang dilihat Zulfa membuat kakinya berhenti sejenak. Laras, gadis kecil berambut panjang yang dikepang dua, berusia 7 tahun, sedang duduk di lantai, bermain dengan boneka kainnya. Dan di sampingnya, berjongkok dengan penuh perhatian, sambil mengajari Laras cara membuat untaian bunga dari rumput lereng gunung, adalah seorang perempuan muda yang cantik, dengan rambut hitam panjang terurai. Ismi. Dan ketika Laras berhasil menyelesaikan untaian bunganya, anak itu mendongak kepada perempuan di sampingnya dengan senyum yang paling cerah. Ibu, lihat. Sudah jadi. Ismi tertawa pelan, meraih kepala Laras dengan lembut dan menciumnya. Pinter sekali anakku. Zulfa tidak bergerak. Berdiri di ambang ruangan itu, menatap adegan itu dengan mata yang perlahan memanas. Laras memanggil perempuan lain itu dengan sebutan ibu. Dengan nada yang alami, yang tidak dibuat-buat, yang datang dari tempat paling tulus dalam hati seorang anak kecil. Nada yang mengisyaratkan bahwa bagi Laras, perempuan yang duduk di sampingnya itu memang sudah menjadi ibu dalam segala makna kata itu yang sesungguhnya. Zulfa perlahan mundur. Kembali ke teras. Duduk di tangga kecil pondok itu, membelakangi pintu. Dan di sana, dengan punggung tegak dan kepala menunduk, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Zulfa menangis. Bukan tangis yang dramatis, tapi tangis yang sunyi, yang dalam, yang tidak butuh penonton. Bejo keluar beberapa saat kemudian. Duduk di teras, tidak terlalu dekat dengannya. Ceritakan padaku tentang dia, kata Zulfa, suaranya masih gemetar. Perempuan itu. Siapa dia? Bejo memandang ke kejauhan sebentar. Kemudian dia mulai bercerita. Bejo menceritakan semuanya. Tentang hari pertama Ismi muncul di ujung ladangnya. Tentang berbulan-bulan mereka berdampingan, perlahan dan alami, tanpa terburu-buru. Tentang bagaimana Laras, anak yang tumbuh tanpa figur ibu selama 7 tahun, perlahan menemukan kehangatan yang selama ini kosong dalam hidupnya. Tentang cara Ismi menyayangi Laras. Cara dia bangun lebih pagi untuk menyiapkan sarapan. Cara dia duduk berjam-jam menemani Laras belajar. Cara dia tahu persis kapan Laras mengantuk, kapan dia lapar, kapan dia sedih, tanpa perlu diberitahu. Dia bukan dari dunia kita, Zulfa, kata Bejo kemudian, dengan nada yang tenang dan tidak dramatis. Dia orang bunian. Dari alam yang berbeda. Tapi aku percaya dia. Aku percaya hatinya. Dan yang paling penting, Laras bahagia bersamanya. Zulfa mendengarkan semua itu dengan kepala yang masih menunduk. Dan malam ini, lanjut Bejo, aku akan melamarnya. Hening yang turun setelah kata-kata itu bukan hening yang biasa. Itu adalah hening yang berat, yang penuh, yang mengandung terlalu banyak hal yang tidak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata. Zulfa menganggukkan kepalanya pelan. Sangat pelan. Aku minta satu hal, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Bolehkah aku menemui Laras? Hanya sebentar. Hanya untuk melihatnya dari dekat. Bejo terdiam sejenak. Kemudian dia mengangguk. Zulfa berdiri. Membenahi wajahnya, menyeka air mata dengan ujung selendangnya, menarik napas panjang. Kemudian dia masuk ke dalam pondok itu dengan langkah yang pelan. Laras mendongak ketika mendengar langkah asing. Matanya memandang perempuan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Halo, Mbak, kata Laras polos. Zulfa berjongkok di hadapan anaknya sendiri, anak yang tidak mengenalinya, yang memanggilnya dengan sebutan Mbak bukan ibu, dan berusaha untuk tersenyum, meski bibirnya gemetar. Halo, Laras. Namaku Zulfa. Mbak Zulfa kenal ayah? Iya. Kenal ayahmu.
Laras mengangguk dengan sikap yang dewasa melampaui usianya. Kemudian dia kembali bermain, seolah tidak ada hal yang luar biasa dalam perjumpaan itu. Dan Zulfa berdiri lagi. Keluar lagi. Kembali ke teras. Di sampingnya, tanpa Zulfa sadari, Ismi kini berdiri di pintu pondok itu. Memandanginya dengan mata yang tidak mengandung permusuhan, hanya sesuatu yang menyerupai pemahaman yang sangat dalam. Tatapan dua perempuan itu bertemu sebentar. Tidak ada kata yang dipertukarkan. Tidak ada yang perlu dikatakan. Dua jalan yang berbeda. Senja turun sepenuhnya di atas lereng Arjuno. Langit kini berwarna ungu tua yang indah, dan bintang-bintang pertama mulai bermunculan di timur. Zulfa berdiri di halaman pondok, siap untuk pergi. Bejo mengantarnya ke ujung jalan setapak yang akan membawanya turun kembali ke kampung. Mereka berdiri sebentar di sana, dalam cahaya senja yang tersisa. "Jaga dirimu, Zulfa," kata Bejo akhirnya. Bukan dengan kedinginan, tapi dengan ketulusan orang yang sudah tidak menyimpan amarah, hanya lelah, dan mungkin sedikit doa yang tidak sempat terucap. Zulfa menatap Bejo sekali lagi. Lelaki yang dulu menjadi suaminya. Lelaki yang dia tinggalkan di saat yang paling buruk. Lelaki yang ternyata mampu berdiri, bahkan setelah dia meruntuhkan segalanya. "Mas Bejo," katanya pelan. "Maafkan aku." Bejo tidak langsung menjawab. Tapi kemudian dia mengangguk. Satu kali. Pelan. Dan Zulfa berbalik. Melangkah menuruni jalan setapak yang sempit itu, melewati pepohonan lereng Arjuno yang diam dan penuh dengan suara jangkrik malam. Bejo memandangi punggungnya sampai sosok itu hilang di telan kegelapan. Kemudian dia berbalik. Memandang ke arah pondok, di mana dari dalam jendela kecilnya memancar cahaya lampu minyak yang hangat. Di balik cahaya itu, dia bisa melihat bayangan dua sosok, satu kecil, satu lebih besar, yang sedang berdampingan. Laras dan Ismi. Bejo mengambil napas panjang. Dalam udara Arjuno yang dingin dan bersih dan berbau tanah dan pinus. Dan dia melangkah kembali. Menuju cahaya itu. Zulfa dan jalan yang harus dia tapaki sendiri. Di kampung di bawah lereng, malam itu, Zulfa tiba di rumah Pak Tejo. Rumah yang lebih besar dari rumah bambu di Watu Ireng dulu. Rumah yang dindingnya tembok dan atapnya genteng bagus. Rumah yang seharusnya menjadi tempat di mana dia menemukan kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika dia mendorong pintu itu, Pak Tejo sudah duduk di kursi ruang tamu. Matanya tajam dan menyipit ke arahnya. "Kemana saja?" Suara itu bukan suara orang yang khawatir. Itu suara orang yang merasa memiliki, yang merasa berkuasa, yang sudah terbiasa menuntut ketaatan dari orang-orang di sekitarnya. Zulfa tidak menjawab. Dia hanya menutup pintu di belakangnya dengan pelan, dan berjalan ke kamar. Di dalam kamar itu, dia duduk di tepi kasur. Memandangi tangannya sendiri, tangan yang kini mengenakan beberapa cincin emas hadiah Pak Tejo, tangan yang pernah menggendong Laras ketika bayi itu baru berusia beberapa hari. Di luar kamar, Pak Tejo masih bersungut-sungut. Suaranya keras dan tidak menyenangkan. Zulfa menutup matanya. Di balik kelopak matanya yang rapat, dia melihat wajah Laras, wajah anak kecil itu yang memanggil perempuan lain ibu dengan nada yang paling alami di dunia. Wajah Laras yang bermain dengan penuh tawa di samping Ismi, yang matanya bersinar dengan kebahagiaan yang jujur. Kebahagiaan yang tidak Zulfa tanam. Kebahagiaan yang dia tinggalkan. Air mata mengalir lagi di pipi Zulfa. Tapi kali ini dia tidak menyekanya. Dia biarkan saja. Karena malam ini, di kamar rumah yang cukup tapi kosong ini, tidak ada yang peduli. Malam lamaran di alam bunian. Sementara itu, di lereng Arjuno yang lebih tinggi, sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Bejo telah mempersiapkan dirinya dengan sebaik yang dia bisa. Berpakaian rapi, membawa serta Laras yang matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Kita mau kemana, Ayah?" "Mau ke rumah Ismi." "Rumah ibu?" Laras tampak senang. "Jauh?" "Tidak terlalu jauh."
Tapi mungkin jalannya agak berbeda dari biasanya. Ismi sudah menunggunya di ujung ladang, di antara dua pohon pinus tua yang tumbuh berdampingan seperti gerbang. Dan malam itu, di bawah cahaya bulan yang penuh dan bintang-bintang Arjuno yang tidak pernah bisa dilihat seperti ini dari kota, Ismi mengambil tangan Bejo. "Sudah siap?" Bejo memandang Laras yang sudah lebih dulu menggenggam tangan Ismi di sisi satunya. Anak kecil itu mengangguk bersemangat. Bejo tersenyum. "Sudah." Dan mereka melangkah bersama-sama, melewati gerbang dua pohon pinus itu, memasuki bagian Arjuno yang tidak pernah Bejo kunjungi sebelumnya. Bagian yang udaranya lebih segar, yang tanahnya lebih hijau, yang cahayanya seperti bukan berasal dari matahari manapun namun ada di mana-mana. Kampung Bunian. Bejo tidak bisa menceritakan dengan tepat apa yang dia lihat malam itu kepada siapapun, karena memang tidak ada bahasa yang cukup untuk menggambarkannya. Yang dia tahu, di sana ada kehidupan yang berbeda namun tidak menakutkan. Ada ketenangan yang tidak seperti ketenangan yang pernah dia rasakan dimanapun. Dan ada orang-orang yang menyambut kehadiran mereka, menyambut Laras dengan senyum-senyum yang hangat, dan memandang Bejo dengan pandangan yang menimbang namun tidak memusuhi. Di sana, malam itu, Bejo melamar Ismi dengan cara yang sederhana namun sungguh-sungguh. Dengan kata-kata yang keluar dari hatinya, bukan dari naskah yang disiapkan. Dan Ismi menerimanya. Keluarga yang baru. Lereng Arjuno menyimpan banyak rahasia. Salah satunya adalah pondok kecil yang kini tidak lagi terasa kecil, karena di dalamnya kini ada 3 jiwa yang memilih untuk menjadi keluarga. Bejo, Ismi, dan Laras. Pagi-pagi di lereng Arjuno, suara tawa Laras bisa terdengar mengalahkan suara burung-burung hutan. Ismi yang memasak, dengan sabar mengajari Laras cara memotong sayuran. Bejo yang dari ladang pulang membawa hasil yang tidak pernah sekaya ini, seolah tanah di lereng itu merestui kehadiran Ismi dan memberikan panen yang lebih baik dari sebelumnya. Dan malam-malam yang dulu sunyi dan dingin, kini terasa berbeda. Ada suara cerita sebelum tidur yang Ismi bacakan untuk Laras. Ada tawa kecil yang terdengar dari dalam pondok. Ada cahaya yang hangat dan stabil di jendela kecil itu. Laras tumbuh menjadi anak yang bahagia. Anak yang tahu bahwa dia dicintai, oleh ayahnya yang tidak pernah menyerah, dan oleh perempuan yang memilihnya meski tidak ada kewajiban apapun yang mengharuskannya. Dan Bejo, lelaki yang pernah berdiri di ladang dengan cangkul di tangan dan beban yang tidak kelihatan di pundaknya, kini bisa tidur malam dengan napas yang teratur dan hati yang ringan. Bukan karena hidupnya jadi sempurna, tapi karena dia akhirnya mengerti bahwa keluarga bukan soal dari mana seseorang berasal. Bukan soal siapa yang secara biologis terikat kepada siapa. Keluarga adalah soal siapa yang memilih untuk tetap tinggal. Siapa yang memilih untuk hadir, bahkan ketika tidak ada yang memaksanya. Siapa yang mau tumbuh bersama, menanggung bersama, dan membangun bersama, hari demi hari, dengan tangan dan hati yang sungguh-sungguh. Penutup. Kisah ini berakhir di tempat yang berbeda untuk masing-masing orang yang ada di dalamnya. Bejo menemukan keluarga yang sesungguhnya, bukan di antara keramaian kampung, bukan di dalam rumah yang megah, tapi di lereng Arjuno yang sunyi, bersama perempuan yang datang dari alam yang berbeda namun mencintainya dengan cara yang paling nyata. Laras menemukan apa yang selama 7 tahun menjadi ruang kosong dalam hidupnya, sosok ibu. Bukan ibu yang hadir karena tuntutan biologi, tapi ibu yang hadir karena pilihan hati yang tulus dan tidak bersyarat. Ismi menemukan keluarga yang menerimanya apa adanya, termasuk semua bagian darinya yang berbeda, yang tidak biasa, yang mungkin akan membuat orang lain lari. Tapi tidak Bejo. Tidak Laras. Dan Zulfa, dia melanjutkan hidupnya di kampung, dalam rumah yang cukup secara materi namun miskin dalam hal yang lebih penting. Dia hidup bersama Pak Tejo yang temperamental, yang pandangannya selalu berkeliaran ke perempuan-perempuan muda lain. Dia tidak menemukan kebahagiaan yang dia kira akan dia temukan ketika pertama kali dia memilih jalan yang salah itu. Tapi mungkin itulah yang namanya kehidupan. Setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri. Tidak ada yang benar-benar lolos. Tidak ada yang bisa memutar waktu. Yang bisa dilakukan hanyalah melangkah ke depan, dengan membawa pelajaran dari semua yang sudah terjadi, dan berharap bahwa hari esok bisa sedikit lebih bijak dari hari ini.
Demikianlah kisah dari kaki Gunung Arjuno ini, saudara-saudaraku. Semoga ada yang bisa kita ambil dari cerita ini, bahwa kemiskinan bisa memaksa seseorang ke dalam pilihan yang salah, tapi pilihan salah tidak harus menjadi akhir dari segalanya. Bahwa seorang lelaki yang tulus, meski dikhianati dan diremukkan, tetap bisa berdiri dan membangun kembali. Bahwa cinta yang paling indah kadang datang dari arah yang paling tidak kita duga. Terima kasih sudah menemani malam ini dengan 7 sudut. Saya Bang Olni, doakan kami agar terus bisa hadir dan menemani jeda-jeda lelah kalian dengan kisah-kisah yang bermakna. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Jaga keluarga kalian, jaga hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.